Agung. Ada pertanyaan dari Ibu Wirastuti, beliau fisioterapi. Pak mau bertanya, kalau anak yang emosinya luar biasa, tidak bisa kontrol, itu juga termasuk refleks primitifnya yang belum matang. Saat ini dilatih berdiri, anak menolak dengan menangis dan memberontak luar biasa. Anak belum mau menapak, jadi kalau diberdirikan kedua kaki selalu menggantung. Anak usia 3 tahun. Bagaimana cara menstimulasinya agar saat dilatih emosinya bisa terkondisikan? Ya, emosinya bisa saja karena dia ada rasa takut ya, ada gravity insecurity ya. Jadi ada rasa aman tidak terhadap gravitasi ketika diberdirikan, dia merasa tidak aman. Itu banyak beberapa pasien dengan gangguan motorik begitu, posisi duduk aja dia ketakutan sangat luar biasa. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kayak tadi, rasa aman terhadap gravitasi. Itu sangat-sangat penting. Jadi kemudian berdiri dengan bantuan penuh dulu, ditopang penuh. Makanya dia akan menghindari dengan yang namanya dia jinjit atau kaki diangkat. Karena dia tidak aman. Jadi groundingnya, ya, groundingnya ini, refleks ininya nggak muncul. Refleks grounding ini nggak muncul. Nyentuh tanahnya nggak muncul. Nah, gravitasi yang anti gravitasi sama progravitasinya juga nggak muncul. Otomatis kalau ini nggak muncul, ininya ini semuanya akan terganggu. Kemungkinan Babinski-nya coba dicek, ya. Dia merasa ini enggak, dia nginjek apa gitu, kadang dia merasa taktilnya nginjek sesuatu yang tidak nyaman, sensoris di taktilnya, dia merasa nginjek yang nggak nyaman sehingga dia nggak mau nginjek. Kemudian dari pola gerak matanya, lihat. Atau dari lehernya sudah tegak belum? Atau dari perutnya? Banyak hal. Perut dan punggungnya. Jangan tergesa-gesa memposisikan anak berdiri, sementara perutnya belum, apanya ya, perutnya, jadi core stability, jadi dari perut dan punggungnya belum cukup kuat. Dia sangat tidak nyaman. Dia akan menggunakan kepalanya, nanti lehernya dia menggunakan matanya. Itu bikin marah. Cek semua dulu. Ya, jangan tergesa-gesa ya Bapak Ibu, terutama untuk gangguan CP, kemudian gangguan motorik yang development delay, kita belum memperbaiki core-nya. Ciri khas gangguan core-nya yang sangat jelas kita lihat adalah ini, tulang rusuknya. Kalau tulang rusuknya masih jeber, berarti core-nya lembek. Kalau core-nya lembek, berarti dia stability-nya jelek. Kalau area core-nya jelek, terus apanya? Di sini proksimal itu pangkal apa ujung ya? Saya agak susah ini. Gimana Mbak Adita? Proksimal itu pangkal ya? Yang di atas pangkal mungkin lengan Pak. sama ya pangkal paha ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas dari perutnya dan punggungnya, core-nya. Kalau core-nya nggak kuat, maka pangkalnya lemah. Kalau pangkalnya lemah, ujungnya lemah. Ya, jinjit spastik. Itu. Jadi tolong perhatikan itu. Core stability, perhatikan. Proximal stability, bahasanya agak begitu. Jadi pangkal stabilitas ini perhatikan. Utamakan daerah situ dulu. Kalau bobat ini tadi fisioterapis nggih, yang nanya nggih. Bobat itu biasanya akan dikembangkan di anak-anak namanya flexor development lebih dulu. Itu ada cintak, ada kemudian fleksi hip, kemudian fleksi knee, kemudian ankle, ya. Kemudian dia harus cintak, ada apanya ini? Ada kemudian pelvic tail-nya harus benar. Cintak sangat mempengaruhi. Cintak itu begini, ya.
Jadi ditarik ini ke sini, bukan dingklok, tapi tarik begini. Ini sangat mempengaruhi kontraksi di daerah diafragma. Kenapa? Karena waktu bayi dalam kandungan, ya dalam kandungan, diafragma itu nempelnya di servikal. Dia makin bertumbuh, semakin gede, dia turun. Nah, di area situ. Makanya ketika ada cintak, maka dia akan otomatis. Ya, otomatis core-nya akan menjadi lebih kuat. Gitu. Itu gambarnya begitu. Jadi lihat keseluruhan. Lihat mulai dari atas. Kita nggak bisa satu-satu. Begitu, Mbak Dita?